Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Biarlah kehendak Allah yang jadi. Mari kita berdoa. Tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami sangat butuhkan saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan dalam perjalanan iman kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Firman Tuhan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Saudaraku, kepada mereka yang ingin berdoa agar kesehatannya pulih, seharusnya dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah, baik itu hukum alam atau hukum rohani, adalah dosa, dan agar manusia menerima berkat-Nya, maka dosa harus diakui dan ditinggalkan. Dalam doa bagi orang sakit, haruslah diingat bahwa kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu apakah berkat yang kita inginkan itu adalah yang terbaik atau tidak. Jalan yang senantiasa ditempuh ialah menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah kita di sorga yang bijaksana itu. Kemudian dalam keyakinan yang sempurna, kita berharap padanya. Kita tahu bahwa Allah mendengar jika kita meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi mendesakkan permohonan kita tanpa roh penyerahan tidaklah benar. Doa-doa kita haruslah dalam bentuk pengantaraan, bukan untuk perintah. Ada kasus-kasus di mana Allah melakukan dengan pasti oleh kuasa ilahinya untuk memulihkan kesehatan. Tetapi tidak semua orang sakit disembuhkan. Banyak yang sudah tidur dalam Tuhan. Yohanes sewaktu di Pulau Patmos disuruh untuk menuliskan, "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh," kata Roh, "supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Wahyu 14 ayat 13. Dari sini kita melihat bahwa kalau orang tidak disembuhkan, janganlah dengan ini mereka dihakimi sebagai orang yang kurang beriman. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita, dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Tetapi Allah terlalu bijaksana dan terlalu baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktunya dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Dan karena kita bisa percaya pada hikmat dan kasih-Nya, maka janganlah kita memintanya untuk terserah kepada kemauan kita, tetapi berusaha untuk menuruti dan melaksanakan maksud-Nya. Keinginan kepentingan kita seharusnya hilang di balik kehendak-Nya. Pengalaman-pengalaman yang menguji iman kita ini adalah demi kebaikan kita. Dengan itu dinyatakan apakah iman kita sejati dan tulus berdasarkan pada firman Allah saja, ataukah bergantung kepada keadaan, bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Iman dikuatkan dengan latihan. Kita harus membiarkan kesabaran melakukannya dengan sempurna, mengingat bahwa janji-janji indah dalam kitab suci bagi mereka yang menantikan Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena pagi ini kami boleh mendapatkan pencerahan. Kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dengan senantiasa mau datang di bawah kaki salib-Mu. Bapa, kami akan memulaikan semua kegiatan kami di pekan ini. Pertolongan-Mu kami butuhkan. Biarlah Engkau pegang tangan kami, mau arahkan juga langkah kaki kami, agar kami selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Semua rencana kerja kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berikan kesuksesan bagi kami. Kami tahu bahwa
kami akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan di depan. Tapi kami terlalu yakin bahwa tangan Tuhan yang kuat akan memegang kami, membawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau jaga kami, lindungi kami, hindarkan dari COVID-19. Biarlah kami senantiasa diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami lakukan, kami boleh memperoleh sukses. Karena kami menyerahkan total hidup kami dan rencana-rencana kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.